Perkenalkan, nama saya Primus Berlian, NIM 1910416863, kelas A1 pagi. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester, yaitu perilaku konsumen. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan teori tentang keterlibatan konsumen dan persepsi konsumen yang Anda ketahui. Jawab. Konsumen tidak saja berbeda dalam tingkat keterlibatannya, yakni keterlibatan tinggi dan rendahnya, tetapi juga berbeda dalam ketidakterlibatannya. Studi ini mengacu kepada konsep multidimensional aspek keterlibatan yang disarankan oleh beberapa peneliti. Pirinandi, tahun 2005. A. Keterlibatan normatif tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi, dan ego konsumen yang disebut sebagai seek involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen terhadap produk. B. Keterlibatan risiko subjektif, perasaan kemungkinan membuat pembeli yang keliru atau disebut juga sebagai risk involvement. C. Keterlibatan jangka panjang, minat dan familiaritas dengan produk sebagai satu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. D. Keterlibatan situasional, kepentingan dan komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih. Dalam tipe ini keterlibatan hanya berlangsung sementara saja. Nomor 2. Coba saudara buka link ini dan jelaskan teori-teori yang dijelaskan yang terdapat di link di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori tersebut jika suatu saat Anda melakukan bisnis. Jawab. Memahami perilaku konsumen merupakan salah satu bentuk dari riset pasar. Bagian pemasaran akan memutar otak untuk mempelajari apa yang diinginkan konsumen dari produk mereka. Hal ini juga dapat menentukan keberhasilan promosi penjualan dari suatu produk. Perilaku konsumen merupakan studi tentang individu atau kelompok terhadap proses pemilihan, pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk atau jasa. Termasuk juga tanggapan emosional, mental, dan perilaku terhadap suatu produk. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, meliputi ketertarikan dan opini yang dipengaruhi oleh demografi seperti budaya, usia, dan gender, dan lain-lainnya. Yang kedua, faktor psikologi. Respon terhadap pesan dari pemasaran atau promosi dari suatu produk bergantung pada persepsi dan sikap dari individu itu sendiri. Yang ketiga, faktor sosial. Lingkungan, keluarga, teman, pendidikan, pendapatan, media sosial merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Terdapat beberapa tipe dari perilaku konsumen yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian. Yang kedua, perilaku pembelian yang kompleks. Yang ketiga, perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan. Yang keempat, perilaku pembelian yang mencari variasi produk. Nomor 3, apa yang dimaksud dengan gaya hidup konsumen? Sebutkan dari pengaruh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk. Jawab. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresiasikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contoh gaya hidup konsumen dalam membeli suatu produk, misalnya ada konsumen yang membeli barang dengan memperhatikan harga barang tersebut. Misalnya konsumen yang membeli barang sesuai dengan kebutuhan, dan ada juga konsumen yang membeli barang tanpa melihat harga dari barang tersebut. Misalnya untuk memenuhi gaya hidup dan belum tentu barang tersebut dibutuhkan. Baiklah, nomor 4. Coba saudara jelaskan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen. Berikan contohnya. Jawab. Jika konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi kebutuhan konsumen, menurut Mowen dan Minor tahun 1998 menyebutkan bahwa istilah pembentukan sikap konsumen atau Customer Attitude Formation seringkali menggambarkan hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Kepercayaan, sikap, dan perilaku juga terkait dengan konsep atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik dari suatu produk. Konsumen biasanya memiliki kepercayaan terhadap atribut suatu produk. Kepercayaan konsumen adalah pengetahuan konsumen mengenai suatu objek, atributnya, dan manfaatnya. Menurut Mowen dan Minor tahun 1998,
halaman 242. Kepercayaan konsumen menyangkut kepercayaan bahwa suatu produk memiliki berbagai atribut dan manfaat dari berbagai atribut tersebut. Kepercayaan konsumen terhadap suatu produk, atribut, dan manfaat produk menggambarkan persepsi konsumen. Contohnya, sikap seseorang menggambarkan minat, hobi membeli pakaian di butik, menggunakan ekspresi kelas sosial seseorang. Butik selalu diasosiasikan dengan tempat penjualan pakaian yang baik dan berkelas. Baiklah, nomor 5. Coba saudara tonton 5 iklan di TV, sebutkan ketiga iklan tersebut. Setelah Anda menonton ketiga iklan tersebut, apakah Anda mempunyai niat untuk membeli produk-produk yang diiklankan tersebut? Jelaskan jawaban Anda dengan menggunakan teori persepsi, kepercayaan, dan sikap dan perilaku konsumen. Jawab. Ketika saya menonton 3 iklan di televisi, ketiga iklan tersebut adalah 1. Iklan Indomie, 2. Iklan sampo, 3. Iklan susu Ultramil. Dan jika dikaitkan dengan teori persepsi, kepercayaan, sikap, dan perilaku konsumen, saya merasa terpengaruh untuk membeli menggunakan produk yang diiklankan di televisi tersebut. Karena dari iklan Indomie, sikap menampilkan makanan tersebut dengan baik dan kelihatan enak sehingga saya ingin membeli dan memakannya. Selanjutnya, iklan sampo. Produk tersebut juga mempengaruhi saya untuk membeli dan menggunakan produk tersebut karena sesuai dengan kebutuhan rambut saya. Dan yang terakhir, iklan susu Ultramil. Dari sikap saya akan membeli dan mengkonsumsinya karena kelihatan sangat nikmat. Nomor 6. Silakan tonton video ini dengan membuka link ini. Jelaskan siapa pembicaraan, apa topik yang dibicarakan, dan jelaskan oleh pembicara di dalam video tersebut. Setelah Anda menonton video tersebut, bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh pembicara, dan jelaskan tips yang diberikan oleh pembicara dalam video tersebut. Jawab. Pembicaraan dalam video tersebut adalah Aldo Immanuel, marketing manager. Topik yang dibicarakan yaitu tips digital marketing saat pandemi COVID-19. Tipsnya yaitu yang pertama, tetap aktif di media sosial agar bisnis selalu diketahui oleh konsumen melalui media sosial. Yang kedua, pastikan bisnismu dapat ditemukan secara online, misalnya dengan menerapkan iklan pada media pencarian di internet. Yang ketiga, berfokus kepada pay per click atau PCC advertising agar tetap terhubung dengan audiens dan memperoleh aktif kognitif. Yang keempat, memanfaatkan kesempatan ini untuk bersaing dengan kompetitor. Yang kelima, memberikan penawaran spesial, memberikan penawaran seperti diskon. Yang keenam, memperhatikan lokal SEO dan tingkat review positif. Tingkatkan jumlah review positif untuk meyakinkan audiens memilih produk atau jasa yang ditawarkan. Baiklah, nomor 7. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan konsumen dan sebutkan jenis-jenis pengetahuan konsumen? Jawaban, pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Pengetahuan konsumen akan mempengaruhi kebutuhan pembeli. Seperti pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori konsumen. Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa yang beberapa banyak mengenai kelas produk. Kelas produk adalah tingkat pengetahuan produk yang paling luas yang meliputi beberapa bentuk merek dan modal. Baiklah, nomor 8. Generasi Z adalah generasi yang lahir sekitar tahun 1997 hingga tahun 2000-an. Dilansir dari BBC, generasi Z adalah generasi yang masih muda dan tidak pernah mengenal kehidupan tanpa teknologi, sehingga terkadang disebut sebagai Eigen generasi Z. Dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertahankan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Coba saudara jelaskan bagaimana perilaku generasi Z dalam membeli suatu produk, dan jika Anda sebagai pemasar, bagaimana Anda mengambil peluang dari generasi Z ini? Generasi Z adalah generasi milenial yang saat itu tidak bisa jauh dari handphone dan internet. Jika saya sebagai pemasar, saya akan menawarkan produk saya melalui media internet yang sering dikunjungi oleh generasi Z dan akan membuka pengetahuan hingga ketertarikan konsumen generasi Z tentang produk tersebut. Baiklah, nomor 9. Nilai mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang sesuai dengan budayanya. Nilai akan mempengaruhi sikap seseorang yang kemudian sikap akan mempengaruhi perilaku seseorang. Sebutkan
Sebutkan contoh dari nilai yang mengalami perubahan dalam konsumen. Jawab, nilai yang dianutnya konsumen juga bukan hanya nilai fisik, namun nilai-nilai integrable seperti pengetahuan, terlebih orang-orang yang menyadari akan skill advancement pasca krisis di mana persaingan kerja akan semakin ketat. Contoh, perubahan perilaku konsumen di masa pandemi selanjutnya adalah konsumen cenderung melupakan atau bahkan sudah tidak sadar akan keberadaan suatu brand. Konsumen cenderung bertanya-tanya pada bagaimana krisis ini akan berakhir, daripada apakah produk merek ABC baik-baik saja. Sebagai pelaku bisnis, Anda perlu mempersiapkan atau bahkan meningkatkan brand awareness saat dan pasca pandemi. Misalnya saja menerapkan sistem loyalty konsumen. Loyalty konsumen adalah metode berbelanja di mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tertentu ketika telah membeli jumlah item yang ditentukan dalam periode tertentu. Loyalty konsumen perlahan-lahan dapat membangkitkan brand awareness Anda kepada konsumen. Baiklah, nomor terakhir yaitu nomor 10. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah perilaku konsumen. Jawab, yang saya pelajari di mata kuliah perilaku konsumen yaitu yang pertama, rangkuman tentang perilaku konsumen, yaitu video record. Yang kedua, rangkuman bab 2 proses pengambilan keputusan konsumen dengan video record. Yang ketiga, UTS perilaku konsumen yaitu video record juga. Dan yang pertemuan keempat, pertemuan 10 keluarga dan rumah tangga menggunakan video record. Dan 5, rangkuman proses pembelian dan kepuasan konsumen. Sekian jawaban ujian akhir semester perilaku konsumen dari saya. Saya ucapkan terima kasih.